Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana nih kabarnya ibu-ibu pada pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Ida Fauziah, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Sarjana Terapis Gigi, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai kesehatan gigi dan mulut balita. Namun sebelum saya memulai penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut balita, saya ada sedikit jargon nih buat ibu-ibu biar tambah semangat. Kalau saya bilang gigi bersih, jawabnya kesehatan bersih gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Gigi bersih, kesehatan bersih. Hore, terima kasih. Nah, namun sebelumnya di sini ibu-ibu ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan kesehatan gigi dan mulut? Disimak baik-baik ya ibu-ibu. Nah, kesehatan gigi dan mulut adalah suatu keadaan yang terjadi di rongga mulut, baik menyangkut kebersihan, kesehatan, maupun adanya gangguan dan kelainan yang terjadi di rongga mulut. Nah, untuk selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk menggosok gigi? Di sini ibu-ibu ada yang tahu tidak kalau sehari itu minimal berapa kali sehari dalam menggosok gigi? Ya, betul 2 kali ya ibu-ibu. Nah, kapan sih waktunya yang tepat? Ada yang tahu tidak ibu-ibu? Kalau belum ada yang tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya waktu yang tepat untuk menggosok gigi yang baik dan benar. Yaitu betul tadi dilakukan minimal sehari 2 kali, yaitu pada pagi hari setelah sarapan, karena kita harus mengawali hari dengan mulut dan bau nafas yang segar ya ibu-ibu. Lalu yang kedua pada malam hari, yaitu sebelum tidur. Fungsinya untuk menghilangkan bau mulut dan bakteri dan sisa makanan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada waktu lain nih ibu-ibu, yaitu setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Nah, selanjutnya itu ada nih masalah kesehatan gigi dan mulut yang umum terjadi pada balita. Yang pertama itu karies atau gigi berlubang. Yang kedua ada radang gusi. Yang ketiga ada karang gigi. Dan yang terakhir yaitu ada sariawan. Nah, di sini ibu-ibu ada yang tahu tidak nih alasan gigi dan mulut harus dirawat sejak dini? Kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan sedikit ya ibu-ibu alasan mengapa kita harus menjaga atau merawat gigi dan mulut balita sejak dini, yaitu yang pertama, pada masa gigi susu sedang terjadi pembentukan gigi tetap di dalam tulang. Nah, yang kedua, mulut adalah pintu utama masuknya makanan ke dalam perut. Yang ketiga, infeksi yang terjadi pada gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan organ di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, infeksi gigi dan mulut yang diderita anak akan membuat anak menjadi malas beraktivitas dan akan mengganggu proses belajar anak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara orang tua rawat gigi anak sejak gigi pertama? Caranya yaitu yang pertama dengan membersihkan gigi anak setiap selesai minum susu atau selesai makan. Yang kedua, ketika anak berumur 2 tahun dan jumlah gigi sudah lengkap 20, anak diajarkan untuk menyikat gigi sendiri dan orang tua tetap harus mengawasinya. Yang ketiga, ajaklah anak untuk biasa mengkonsumsi sayur atau buah dan kontrol makanan manis yang mereka konsumsi. Dan yang terakhir, ajaklah anak ke klinik gigi untuk memeriksa gigi mereka walaupun belum ada keluhan. Nah, selanjutnya apa saja sih yang perlu dikonsumsi agar gigi balita tetap sehat dan kuat? Yaitu yang pertama ada makanan yang mengandung vitamin C. Ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak contohnya apa makanan yang banyak mengandung vitamin C? Ya, betul. Contohnya seperti buah jeruk, buah stroberi, lalu ada brokoli, bayam, kentang, dan lain-lain ya ibu-ibu. Lalu yang kedua yaitu makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Ada yang tahu lagi nggak ibu-ibu di sini apa contoh makanan yang banyak mengandung
kalsium. Ya, betul sekali. Contohnya seperti ikan laut, brokoli, bayam, dan lain-lain ya ibu-ibu. Lalu selanjutnya ada juga nih makanan yang mengandung banyak protein, zat besi, dan vitamin B12. Contohnya apa saja nih ibu-ibu, ada yang tahu lagi tidak? Ya, kalau makanan yang mengandung banyak protein itu contohnya seperti telur, daging ayam, bagian dada, lalu ada ikan juga ya ibu-ibu, udang, dan lain-lain. Lalu kalau makanan yang mengandung zat besi itu contohnya seperti kulit kentang, daun bayam, jagung, kangkung, dan lain-lain ya ibu-ibu. Lalu kalau contoh makanan yang banyak mengandung vitamin B12 itu ada ikan juga, daging, telur, serta susu, juga keju ya ibu-ibu, itu juga banyak mengandung vitamin B12. Nah, selanjutnya yaitu makanan apa saja nih yang perlu dijauhi agar gigi balita tetap sehat dan kuat. Pasti pada tahu ya ibu-ibu kalau yang ini, yaitu contohnya seperti permen, coklat, dan minuman bersoda. Nah, tadi kan ibu-ibu sudah pada tahu nih kalau sehari itu minimal menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan pada malam hari sebelum tidur. Nah, kalau cara menggosok gigi yang baik dan benar ini ibu-ibu sudah pada tahu belum nih? Nah, jika ibu-ibu pada belum tahu nih bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar, di sini saya akan mengajarkan ya ibu-ibu bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar, yaitu yang pertama, gosok bagian depan dengan cara naik turun sesuai arah pertumbuhan gigi. Lakukan juga dengan rahang bawah yang bagian depan dengan gerakan naik turun sesuai arah pertumbuhan gigi. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bagian sisi kanan dan kiri dekat pipi, yaitu dilakukan dengan gerakan memutar ya ibu-ibu. Lakukan juga dengan keempat sisi lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu lakukan gerakan memutar juga pada bagian gigi dalam dekat lidah, yaitu dengan gerakan memutar ya ibu-ibu. Lakukan juga dengan sisi yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pada bagian depan dekat lidah, yaitu bagian dalam, yaitu dilakukan dengan cara seperti gerakan mencongkel ya ibu-ibu. Lakukan juga pada rahang atasnya yang bagian dalam gigi depannya, itu dilakukan juga dengan cara mencongkel. Lalu selanjutnya pada bagian gigi pengunyahan, untuk mengunyah ini dilakukan dengan gerakan maju mundur ya ibu-ibu. Lakukan juga dengan sisi yang lainnya. Lalu untuk yang terakhir itu jangan lupa menggosok bagian lidahnya ya ibu-ibu, supaya tetap bersih. Nah, setelah saya mempraktikkan tadi bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar, selanjutnya ibu-ibu bisa nih mempraktikkan ulang seperti apa yang telah saya contohkan tadi. Nah, benar ibu, seperti itu caranya ya ibu-ibu. Sudah pada paham ya bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar sekarang? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu-ibu mengenai cara menggosok gigi yang baik dan benar, atau ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kesehatan gigi dan mulut balita ini? Jika tidak, sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.